Halo semuanya, saya Mr. Fauzan dan selamat datang kembali di channel Film Hunter. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas film-film Jepang yang bisa bikin kalian baper saat menontonnya. Sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya dulu kalian support channel ini dengan memberikan dukungan dengan klik tombol subscribe dan like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar saat ada video-video terbaru dari channel ini kalian tidak ketinggalan. Oke? Langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Number 1. Yang di list pertama ada film Kimi ni Todoke atau yang dikenal juga dengan judul From Me to You. Film ini menceritakan kisah seorang gadis bernama Sawako Kuronuma yang diperankan oleh Tabe Mikako yang memiliki panggilan Sadako karena rambut hitam panjang yang ia miliki mirip dengan karakter hantu yang ada di film The Ring. Sawako merupakan seorang gadis yang terlihat suram dan canggung ketika berkomunikasi. Tetapi di balik semua itu, Sawako adalah seorang gadis yang baik dan juga sangat caring. Sawako memiliki sebuah moto hidup untuk berbuat hal baik setiap harinya. Sebutan Sadako itu terus melekat pada diri Sawako hingga ia masuk SMA. Bahkan ada rumor yang menyebutkan kalau seseorang melihat matanya dengan sengaja selama 3 detik, maka sesuatu yang buruk akan menimpa orang tersebut, yang dikenal juga dengan kutukan Sadako. Sehingga orang-orang yang melihat Sawako dan diajak berbicara selalu meminta maaf kepada Sawako tanpa Sawako ketahui sebabnya apa. Tapi suatu ketika kehidupan Sawako berubah saat ia bertemu dengan Kazehaya Sota yang diperankan oleh Haruma Miura. Di sebuah persimpangan jalan menuju ke sekolah, Sawako melihat Kazehaya yang kebingungan mencari jalan menuju ke sekolah. Dengan ragu-ragu, Sawako memberitahu arah ke sekolah. Sikap Kazehaya tidak seperti kebanyakan orang yang biasanya lari begitu melihat Sawako. Tapi ia bersikap baik yang membuat Sawako merasa kagum kepada Kazehaya. Kazehaya merupakan teman sekelas Sawako. Ia merupakan siswa yang populer terutama di kalangan para siswi. Namun ternyata Kazehaya menyukai Sawako semenjak pertemuan pertamanya dengan Sawako. Hari-hari Sawako yang suram pun mulai berubah ketika ia menjadi dekat dengan Kazehaya. Bahkan Sawako mempunyai teman baru yaitu Chizuru Yoshida yang diperankan oleh Misako Renbutsu dan Ayane Yano yang diperankan oleh Natsuna Watanabe. Hari-harinya pun menjadi semakin menyenangkan karena ia tidak sendirian lagi. Kemudian kehidupan yang menyenangkan itu berubah ketika tersebar sebuah rumor yang tidak enak bertujuan untuk mengasingkan kembali Sawako. Kazehaya kemudian memberi saran kepada Sawako tentang permasalahan yang sedang ia hadapi. Bagi yang ingin melihat kisahnya lebih lanjut, bisa langsung saja nonton filmnya ya. Number 2. Di list yang kedua, ada film yang berjudul Hana Mizuki yang dirilis pada tahun 2010. Hirasawa Sae adalah seorang gadis pintar yang bercita-cita untuk belajar bahasa Inggris di universitas di Tokyo. Sae tinggal berdua dengan ibunya sejak kematian ayahnya ketika usianya 5 tahun. Satu-satunya hal yang mengingatkan Sae pada ayahnya adalah pohon dogwood yang berdiri kokoh di depan rumahnya. Pohon itu ditanam sendiri oleh ayahnya dengan sepenuh hati. Karena itu, setiap kali melihat pohon itu, Sae merasa ayahnya selalu mengawasinya. Saat hari ujian masuk universitas, Sae tidak sengaja bertemu dengan Kyuchi Kohei, seorang siswa SMA perikanan. Karena kecelakaan kecil yang mereka alami, Sae batal mengikuti ujian. Sae sedih bukan main, apalagi pihak sekolah terlanjur memberikan rekomendasi pada siswa lain. Kohei yang dari awal bertemu dan sudah menyukai Sae, menyemangati gadis itu untuk mengikuti ujian masuk umum. Sae yang tadinya sempat menyalahkan Kohei atas kegagalannya, setelah berpikir lama, akhirnya dia kembali semangat untuk mengikuti ujian masuk itu. Untuk mempersiapkan diri, Sae mengikuti bimbingan belajar, sedangkan Kohei mulai bekerja paruh waktu. Dengan demikian, mereka pun punya alasan untuk pulang bersama setiap hari.
Makin hari kedua remaja itu makin dekat, saling bercerita tentang diri masing-masing. Kohei yang dibesarkan di keluarga nelayan, sejak kecil telah bercita-cita menjadi seorang nelayan. Kohei tidak pernah mengalami masa-masa belajar susah payah demi masuk ke sekolah bergengsi seperti Sae. Setiap harinya setelah pulang belajar di SMA Perikanan, Kohei membantu ayahnya bekerja menjemur rumput laut dan menangkap ikan. Sae bercerita tentang ayahnya yang semasa hidupnya sangat jarang dia temui. Ayahnya berprofesi sebagai fotografer dan seringkali pergi meninggalkan Sae dan ibunya untuk waktu yang lama demi pekerjaannya itu. Ayahnya baru benar-benar pulang ketika menyadari penyakit kanker yang dideritanya. Sae masih menyimpan dengan baik foto yang diambil ayahnya ketika Sae masih balita. Dengan latar belakang langit senja, Sae kecil dan ibunya berdiri tak jauh dari sebuah mercusuar. Foto itu diambil di Kanada. Saat Sae menunjukkan foto itu pada Kohei, mereka berdua berujar suatu hari akan pergi ke sana, ke Kanada, tempat di mana Sae dilahirkan. Number 3. Selanjutnya, ada film yang berjudul I Give My First Love to You. Film ini menceritakan tentang seorang cowok bernama Takuma yang memiliki penyakit jantung sejak ia masih kecil. Ia memiliki seorang sahabat bernama Mayu yang merupakan putri dari Mr. Taneda, dokter yang merawatnya. Mereka bersahabat sejak usia mereka sama-sama 8 tahun. Suatu hari saat Takuma dan Mayu kecil sedang bermain bareng, mereka melihat kembang api di langit. Mereka takjub. Takuma berlari ke ruang dokter, buat memberitahu kedua orang tuanya. Di depan ruang dokter itulah ia mendengar percakapan Mr. Taneda dengan kedua orang tuanya. Mr. Taneda mengatakan bahwa usia Takuma nggak akan lebih dari 20 tahun karena kondisi kesehatannya. Mendengar hal itu, tentu saja Takuma sedih. Tanpa diduga ternyata Mayu pun mendengar hal itu. Dia pun menangis. Ternyata Takuma dan Mayu kecil telah menyukai satu sama lain. Ketika mereka bermain bersama di taman, mereka saling mengikat janji bahwa mereka akan terus bersama dan menikah pada saat mereka dewasa nanti. Beberapa tahun kemudian, Takuma yang diperankan oleh Masaki Okade dan Mayu yang diperankan oleh Mao Inoue benar-benar menjadi sepasang kekasih. Mereka bersekolah di SMP yang sama dan kelas yang sama pula. Duduknya juga sebelahan gitu deh. Hanya saja di sekolah itu Takuma dikenal sebagai siswa yang cerdas, berbeda dengan Mayu yang malas dan selalu bergantung kepada Takuma. Tapi Mayu pintar dalam bidang olahraga. Mereka berbeda dengan Takuma yang hanya bisa menonton teman-temannya saat bermain. Dia tidak boleh terlalu capek karena melakukan hal-hal berat. Suatu hari setelah jam olahraga, 3 orang cowok iseng menyiram Mayu sampai basah kuyup. Dan karena kaos olahraga yang dikenakan Mayu berwarna putih, kaos itu menjadi agak transparan, sehingga memperlihatkan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pria. Takuma yang melihat kejadian itu pun menghampirinya. Ia menutupi tubuh Mayu dengan jas alma maternya, kemudian menghajar cowok-cowok iseng itu. Namun Mayu melerainya, kemudian membawa Takuma ke ruang kesehatan untuk beristirahat. Takuma menyadari bahwa beberapa tahun lagi dia bakal meninggal sehingga menyebabkan Mayu sedih. Oleh karena itu, sebelum ia membuat Mayu sedih lebih dalam lagi, ia berniat meninggalkan Mayu, terlebih dahulu dengan memilih melanjutkan sekolah ke SMA yang letaknya jauh ketika lulus nanti. Number 4. Selanjutnya, ada film No Longer Heroine. Heroine Chikaku atau No Longer Heroine berkisah tentang seorang remaja bernama Hattori Matsuzaki yang diperankan oleh Midai Kiritani yang merasa dirinya adalah seorang heroin, tokoh utama dalam kisah cinta. Terasa Karita yang diperankan oleh Kento Yamazaki sebagai sang hero. Percaya diri akan hubungannya yang sudah akrab, sahabat sejak kecilnya Rita membuat Hattori lengah. Rita akhirnya berpacaran dengan perempuan lain bernama
Miho Adechi yang sangat jauh dari tipe heroin pada umumnya. Hattori tidak tinggal diam. Segala cara ia lakukan untuk mendapatkan kembali Rita. Di saat perasaannya terombang-ambing, muncul Kosuke Hiromitsu yang mengaku menyukai Hattori. Tetapi pada festival musim panas, Hattori menyampaikan perasaan sukanya kepada Rita. Rita memilih untuk tetap bersama Adechi karena Adechi yang mengaku sakit. Merasa cintanya bertepuk sebelah tangan, Hattori akhirnya memilih untuk bersama Kosuke. Hingga suatu hari, Adechi mengaku bahwa yang ia lakukan hanya tipu daya agar Rita tidak berpaling pada Hattori. Di saat kencan merayakan ulang tahun Kosuke pun, yang ada di pikiran Hattori hanyalah Rita. Rita juga mengaku bahwa meskipun berada di samping Adechi yang disukainya, tetaplah Hattori. Number 5. Yang selanjutnya ada film yang berjudul Living Together. Film ini menceritakan tentang Aoi Nishimori yang diperankan oleh Ayame Gauriki tidak bisa tinggal diam ketika sahabatnya Moe Shibuya yang diperankan oleh Rei Okamoto dipermalukan di depan banyak orang ketika pernyataan cinta pada murid paling populer dan tampan di sekolah, Susei Kuguyama yang diperankan oleh Kento Yamazaki. Dia pun langsung melabrak Kuguyama dan menanyakan alasan kenapa dia menolak Moe, serta menyakiti hatinya. Padahal cintanya tulus dan Moe gadis yang baik. Bukan mendapatkan jawaban, Aoi malah tidak sengaja melukai Kuguyama yang berakibat dia harus mengantarkannya pulang alias menggendong Kuguyama sampai ke apartemennya. Kesialan Aoi tidak berhenti sampai di situ. Ketika Kuguyama mengeluh lapar, Aoi yang pandai memasak karena selama ini ia hidup sendirian di apartemen, terpisah dari orang tuanya yang bekerja di Cina, terpaksa membuatkannya makanan. Pada saat itulah Aoi tidak sengaja memicu alarm kebakaran yang membuat apartemen Kuguyama basah kuyup dan memerlukan perbaikan selama 1 bulan. Kuguyama kemudian meminta pertanggungjawaban Aoi. Selama masa perbaikan tersebut, dia akan berbagi kamar dengan Aoi. Mereka akan tinggal bersama dalam satu apartemen. Tidak ada pilihan lain bagi Aoi. Di sekolah dia berpura-pura tidak mengenal Kuguyama karena ingin menjaga perasaan sahabatnya dan tidak ingin dikeluarkan dari sekolah. Karena pada saat itu, bagi siswa yang ketahuan tinggal bersama akan langsung dikeluarkan. Berbanding terbalik dengan Kuguyama, dia masa bodoh dan terus saja memanfaatkan Aoi. Nah, itulah tadi beberapa film yang telah kami rangkum. Dalam hal ini, apakah kalian sudah pernah menonton salah satu dari film yang tadi kami rekomendasikan? Atau kalian tertarik untuk menonton salah satu dari filmnya? Jika kalian tertarik, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah, oke? Mohon maaf bila dalam pengucapan masih banyak kesalahan. Dan saya Mr. Fauzan undur diri. Salam Film Hunter. Bye-bye.